Sudah muncul ya? Ya, muncul Mas. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat-sobat kreatif semua. Ya, terima kasih juga masih stay tune bersama webinar Petik. Terima kasih kepada para sponsor dan teman-teman sekalian yang mendermakan sebagian hartanya ya untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terkena dampak COVID-19. Ini dampaknya sangat luas sekali ya, nggak hanya dari sisi kesehatan, tapi dari segi ekonomi juga. Jadi semoga yang bisa memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan dan dibalas oleh Tuhan sebagai amal yang baik. Oke. Pagi ini saya sekedar ingin memperkenalkan ya istilahnya. Jadi teknis sebenarnya waktunya juga cuma 15 menit, jadi saya hanya ingin memperkenalkan bahwa ada sebuah industri kreatif di bidang digital yang mungkin jarang dilirik ya oleh beberapa orang. Sebentar, maaf, Selamat Hari Raya. Maafkan lahir dan batin. Maaf ada sponsor. Oke, jadi saya lanjut kembali ya. Jadi tentang industri game ini, saya rasa kok jarang dilirik ya. Mungkin karena keterbatasan info tentang adanya industri game ini. Jadi melalui materi apa ini ya, sesi kilat Petik. Petik ini akan saya mengenalkan tentang industri game. Nama saya Crispin Junior lengkapnya. Saya orang Kediri juga, game artist atau istilahnya apa? Tukang gambar. Jadi kerjaan saya namanya game artist itu saya menyediakan aset-aset gambar yang nantinya akan digunakan programmer untuk dimasukkan ke dalam game. Jadi kalau kalian lihat di dalam game kan masih ada karakter, ada level, ada stage, UI-nya juga. Itu kerjaan game artist. Nanti programmer yang akan memfungsikan karakter dan UI tadi supaya dapat dimainkan di dalam game. Saya game artist dari Studio Tahu Games. Ini studio pengembang aplikasi game yang berdomisili di Desa Delopo, Kabupaten Kediri. Saya mengawali karir game dev ini sudah dari 2013 ya, jadi udah lebih dari 7 tahun. Waktu itu masih kerja di Surabaya, jadi Desember 2012 saya dapat info ada sebuah studio di Surabaya, lowongan intern atau magang istilahnya ya. Karena saya kebetulan suka menggambar dan gambarnya itu dari kertas terus di scan pakai terus diedit di Photoshop, diwarnai seperti itu. Mereka membutuhkan portofolio gambar, jadi saya kirimkan karya-karya gambar saya dulu waktu saya masih join di komunitas komik ya. Kemudian dapat panggilan dari studio tersebut untuk berangkat ke Surabaya Januari. Singkat cerita saya join dengan mereka hingga akhirnya awal 2015 kenal dengan seorang teman bernama Mas Robertus. Dia tinggal di Delopo. Waktu saya tahu, ternyata di Kediri ada studio game dev, ya baru tahu saya waktu itu. Akhirnya saya coba janjian sama Mas Robertus buat istilahnya sowan ya ke studionya, mau lihat anak Kediri studio game ini seperti apa sih? Apakah seperti studio di Surabaya? Kalau Surabaya kan namanya kota besar ya, itu wajar sekali kalau kemajuan industri kreatifnya itu sangat tinggi. Apalagi sumber daya manusianya juga mudah didapat karena banyak kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang mengajarkan game juga. Jadi singkat cerita saya datang ke Mas Hari, kenalan lah. Waktu itu namanya belum tahu games, masih unlimited slash atau disingkat U slash. Nah ini sering orang salah sebut ini biasanya. Jadi sebenarnya U slash ya, U slash. Akhirnya saya kenalan. Waktu itu Mas Hari cuma sama saudara sepupunya namanya Mas Utong. Dia juga artis pertama yang tahu. Jadi cuma 2 orang ini dulu waktu itu. Mas Hari programmer, Mas Utong artis. Ada lagi Mas Rizal yang kemarin kalau ngikutin materinya Instagram feed Mas Rizal Catur lah. Dia dulu juga orang tahu games. Waktu itu jobnya sebagai komposer musik. Jadi yang menyediakan
suara-suara, musik, dan sebagainya seperti itu. Lalu kemudian dari perkenalan itu, uh, dari perkenalan itu tadi, kita ketemu lagi sebuah event namanya Global Game Jam di Surabaya. Terus, ini Mas Haris yang waktu itu, saya satu tim sama dia coba, ternyata orangnya asik ya. Skill programmingnya juga keren, programming gamenya ya. Akhirnya saya diajak proyek-proyek kecil sama dia, tertarik, dan kemudian ini singkat cerita saya bergabung dengan Tahu Games di pertengahan 2016. Waktu itu bulan Juni 2016 saya gabung dengan Tahu Games. Nah, Tahu Games sendiri saat ini sedang mengembangkan game berjudul Rising Hell. Mungkin kalau yang sudah mengikuti Facebook kita atau Twitter kita mungkin sering sekali melihat kita posting tentang Rising Hell. Ini game sedang kita kembangkan, diterbitkan oleh sebuah studio Perang, OG Productions. Ini Rising Hell, alhamdulillah telah showcase nggak hanya di event nasional ya, tapi juga di internasional. Pernah ke Jepang, ke Tokyo Game Show, pernah ke Beat Summit Kyoto, terus ke Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan sebagainya. Nah, yang ingin kenalan lebih dekat dengan saya, silakan bisa kunjungi Facebook dan Instagram saya, bisa di-add atau di-follow. Kalau ada pertanyaan nanti, karena ini sesi kelas kan nggak ada tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjut tentang industri game, mau kepo-kepo tentang industri game di Kediri atau nasional, atau bahkan internasional, mungkin langsung aja bisa DM saya ya. Tenang aja, saya orangnya nggak jutek. Baiklah, nah tadi Tahu Games ini dibentuk sejak 2015. Di sini ada 5 kru inti ya, saya nyebutnya kru inti karena emang yang di studio ini 5 orang ini. Kalau sebelum COVID tentunya ya, sebelum ada wabah COVID ini kami berlima selalu ada di studio. Yang paling kiri ini Mas Andi, ini saudara kandungnya Mas Haris, terus saya, terus yang belakang sendiri itu pakai kaos ungu Mas Haris, foundernya Tahu, CEO-nya Tahu ya, programmer juga. Kemudian pakai kemeja corak-corak ini Mas Utong, ini yang kata saya bilang tadi artis pertamanya Tahu, ini saudara sepupunya Mas Haris. Terus yang paling kanan sendiri ini Mas Budi Luhur. Ini sekarang karena COVID ini juga kami jarang berkumpul. Mas Budi Luhur ini komposernya Tahu, jadi dia yang bikin musik-musiknya, terus efek-efek suara di Rising Hell. Nah, studio kami berada di Lopo, tadi sudah saya ceritakan. Jarang sekali ada sebuah studio yang nyempil di apa istilahnya ya, kabupaten. Mungkin kalau orang-orang ini kalau studio itu kan pasti ada di kota besar ada apa. Nah, kemudian ini studio di Lopo ini ada di rumahnya Mas Haris sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang mau main ke sini, selalu kami kasih alamat loh. Di depannya Pak ada cuci motor Mas. Ya itu agak masuk di cuci motor depan terasnya Mas Haris itu. Nah kalau nanti ada studio kami. Jadi ini kayak macam ada kamar kecil kayak bekas kos-kosan gitu, ini digunakan Mas Haris sebagai studio. Ya ala-ala apa ya, pendiri startup di luar lah ya, kayak Microsoft atau apa, sebelum sukses dimulai dari garasi. Nah ini sebelum sukses dimulai dari kamar kos-kosan dulu. Amin. Oke. Tahu Games ini sebenarnya selain bikin karya Rising Hell tadi ya, Rising Hell ini kan karya bisa dikatakan IP original kita, karena ini kita sendiri yang bikin, ada nama kita di situ. Nah selain Rising Hell ini kita sebenarnya bisa bikin game kecil-kecil, tapi ini game lebih kayak apa ya, pesanan klien sebenarnya. Jadi kayak ada pihak yang ingin dibuatkan game untuk konten websitenya atau konten promosi perusahaan atau apa. Kalau di total dari game-game pesanan klien bisa ada lebih dari 50 game, mulai dari semenjak tahun dibentuk ya sampai sekarang itu ada sekitar 50 game lebih. Terus klien kami ini mulai dari nasional dan sampai mancanegara juga, dari Spanyol, dari Amerika, dari apapun. Nah, yang belum klien dari ultradimensional, dari dunia lain, nggak ada sampai. Oke, order fiktif nanti. Berikutnya, nah ini dengan bangga saya mau sedikit promosi ya soal game kami, namanya Rising Hell. Ini dikembangkan oleh Tahu Games dan diterbitkan oleh OG Productions. Game Rising Hell ini sudah mendapatkan beberapa apa ya istilahnya ya, macam achievement lah istilahnya ya. Ini udah pernah masuk nominasi Most Promising Game di event Backcraft Game Prime, ini event nasional ya. Nah ini yang saya ceritakan tadi, Beat Summit ini di Kyoto, Jepang. Waktu itu Mas Haris yang berangkat untuk jaga booth
itu untuk memperkenalkan racing game dan juga studio Tahu Games sendiri ke gamers atau pengunjung dari Jepang. Dan kami mendapatkan nominasi untuk Best International Game 2018 ya. Sayangnya tidak terpilih, masih masuk nominasi doang. Tapi itu udah sebuah achievement ya. Dan game dari Kediri dapat nominasi di event mancanegara. Ini achievement kita yang pertama kali di event internasional ini. Nah, kemudian Septembernya saya nyusul ke Busan, ke Korea Selatan. Waktu itu ada event Busan Indie Connect. Waktu itu kita nggak masuk penghargaan apapun, cuma kita dapat official selection. Artinya apa? Game kami terpilih oleh panitia di sana untuk dipanggil ke Korea, ke Busan, ikut pamernya. Kemudian kita masuk finalis dari event IndieX 2019, ini diadakan di waktu itu, tapi kita nggak ada yang berangkat, cuma gamenya aja yang di sana, ada panitia sana yang jaga booth-nya juga untuk mempromosikan gamenya. Terus The Mix ini ada di Amerika Serikat. Ini juga sama, kita nggak berangkat, cuma gamenya aja yang dipamerkan di lokasi, ada kru atau staffnya event sana yang jaga. Terus yang terbaru ini kami berangkat lagi ke San Francisco, tapi maaf bukan anak Tahu Game juga yang berangkat, ada teman-teman kita dari public relation-nya Studio Toge. Nah ini yang terbaru, game kami diliput di majalah Famitsu. Nah, majalah Famitsu ini majalah Famitsu ini majalah game terkenal dari Jepang. Mungkin dari teman-teman yang waktu SD, SMP, anak-anak 90-an ya terutama, yang berlangganan majalah hot game, majalah game saat itu ya, tak Ultima atau apapun, paling harusnya familiar dengan Famitsu ini. Jadi intinya Famitsu ini memang majalah game beken dari Jepang. Jadi itu kami diliput karena kami barusan, kami dapat penerbit dari Jepang juga soalnya. Oh maaf, bentar. Nah ini terakhir sebelum masuk ke materi ya, bagi yang punya akun Steam, jadi game kami ini baru rilis di Steam, early access ya. Kedepannya kalau sudah full nanti akan kita porting ke konsol seperti PlayStation 4 dan Xbox One. Jadi sementara masih di Steam, silakan di-download dan dimainkan ya bagi yang punya Steam. Demikian. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi yang akan saya bawakan. Apa saja yang akan saya perkenalkan nanti di dalam materi. Yang pertama adalah prospek dari industri game developer sebagai industri kreatif. Jadi, peluang-peluang apa aja yang bisa teman-teman dapatkan di industri game kreatif nanti akan saya ceritakan. Kemudian gambaran tentang sebuah studio game, apakah sama seperti software house lain itu. Kemudian, nah studio game ini dapat uang dari mana aja sih? Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kayak apakah dari downloadnya, apakah dari penjualan gamenya atau apa. Nah, jadi setiap game itu dapat uangnya beda-beda dari cara kita tanda kutip menjualnya ya. Terus bagi yang sudah tertarik dengan industri game dev, akan saya jelaskan kiat-kiatnya untuk berkarir di game dev dan juga tantangan-tantangannya. Sebelum disclaimer ya, kalau kecuali data-data yang berupa huruf atau data-data berupa angka atau apa, di luar seperti itu semuanya berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kalau misalnya setuju dan berkenan silahkan. Kalau misalnya nanti ada opini lain yang agak berbeda dari saya, silakan juga, monggo. Nanti kalau mau ngobrol lebih lanjut bisa DM saya tadi lewat Facebook atau Instagram. Baiklah, kita masuk ke materi pertama. Industri game dev sebagai kreatif. Jadi saya jelaskan dulu sejarah dari industri game dev Indonesia. Sejak kapan Indonesia punya studio game dev? Kan waktu SMP saya pernah bercita-cita untuk jadi karakter desainer ya dari sebuah game. Sama game bernama Final Fantasy VII yang sekarang lagi rame lagi karena ada versi remake-nya ya. Waktu saya suka dengan lihat gambar-gambar karakternya di majalah game, Pak. Saya pengen deh kalau gede nanti jadi desainer karakternya. Kalau saya kan hobi gambar waktu itu. Cuma nggak tahu waktu itu Indonesia gimana kalau mau kerja di game ya ada namanya studionya kayak gitu.
Akhirnya ya impian tetap impian aja, tapi saya tetap bikin gambar, cuma ya udah nanti lihat gimana ke depan. Cuma waktu itu saya sempat dengar ada sebuah studio di Indonesia bernama Matahari Games. Waktu itu Matahari Studio, maaf, Matahari Studio. Nah, ini menurut saya, data yang saya baca ya, ini Matahari Studio ini dinobatkan sebagai game dev lokal pertama di Indonesia waktu awal dekade 2000-an. Tapi sayang waktu 2010 mereka sudah bubar. Dan Matahari Studio ini lebih sering mengerjakan proyek outsource ya, jadi game-game mereka itu game dari klien. Jadi mereka mengerjakan game dari pesanan klien. Seperti itu. Nah, kemudian pada 2015 pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Ekonomi Kreatif, sehingga akhirnya game developer ini diakui jadi salah satu sektor dari industri kreatif di Bekraf. Apakah sebelumnya ilegal? Ya enggak juga. tetap legal, tetap dibolehkan. Waktu awal-awal sebelum 2015 ini teman-teman bikin game itu masih pakai rata-rata pakai flash ya, masih umum pakai flash, dan nyari uang lewat flash itu waktu itu cukup nggak terlalu sulit sebenarnya. Kemudian setelah flash kandas karena yang sekarang naik seperti itu. Ini gambarannya ya, game dev sebagai industri. Terus kemudian dev lokal. Bagaimana dari awal dekade 2000 tadi sampai sekarang, bagaimana sih perkembangannya industri game dev? Apakah semakin naik atau malah merosot? Nah, ini ada data riset dari Newzoo tahun 2017. Ini mereka menyatakan bahwa Indonesia menjadi market game terbesar se-ASEAN. ASEAN ya. Total pengeluaran yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia di dalam games itu tercatat sebesar 879 juta US dollar lah. Itu uangnya lari ke developer luar semua. Ya, rata-rata sebagian besar itu larinya ke developer semua. Atau pengeluaran per orang itu kalau dikisar ada $20 per orang, ini sekitar 300 ribuan ya. Ini kelihatan jelas sekali kalau kita lihat adik-adik kita, teman-teman kita itu beli voucher untuk beli skin di game-game HP mereka ya, kayak Mobile Legends atau PUBG atau Free Fire lah. Kayak ngeluarin uang tuh kayak nyoh gitu. Tapi sayangnya uang-uang itu larinya ke developer luar sehingga jadi pemasukan bagi negara luar. Nah, tapi tidak usah terlalu kecewa, kita lihat juga data pendapatan yang diraih oleh industri game lokal dari tahun 2011 hingga 2017. Ini data dari Euromonitor yang saya dapat ya. Kalau dilihat secara grafik terus naik ya. Jadi gini, bisa dilogika bahwa awal-awal tahun 2000 itu mungkin emang game ini sebuah hiburan eksklusif ya. Hanya orang-orang dulu itu orang-orang mampu, teman-teman kita yang tanda kutip mampu, yang punya konsol game seperti Nintendo, PlayStation. Makanya kita ini yang nggak punya gitu, larinya ke rental, ke warnet gitu. Nah, kemajuan teknologi mobile sekarang ini hampir setiap orang dapat memainkan game dengan mudah. Sehingga akhirnya pergerakan ekonomi dari game industri lokal ini semakin naik karena banyak orang-orang yang dapat mengakses game dengan mudah, nggak kayak dulu ya. Dan sekarang portal-portal untuk berjualan games itu sangat luas, ada Google Play Store, ada App Store-nya Apple, terus di PC sendiri ada Steam, kemudian Epic Game Store, terus GOG, seperti itu. Jadi semakin gede juga peluangnya untuk berjualan di game. Nah, semakin gede peluang, otomatis persaingan akan semakin ketat. Ini akan saya bahas di akhir-akhir acara. Jadi seperti ini perkembangan perkembangan industri game dev lokal. Prospeknya sebenarnya sangat bagus. Wah, jadi prospeknya ini sangat bagus sekali sebenarnya ya kalau kita lihat secara sekilas, secara luarnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin terjun di industri game dev sebenarnya tidak perlu ragu-ragu. Tapi saya ceritakan juga kalau sebelum masuk industri game dev ini kita harus ngapain aja sih dulu.
supaya siap untuk terjun ke dalam industrinya. Nanti di akhir nanti akan saya ceritakan. Berikutnya, nah studio game dev yang ada di Indonesia ini kira-kira apa saja ya? Ini akan saya nggak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Sebenarnya di sini ada Agate. Nah, Agate ini bisa dibilang ini perusahaan games paling terbesar di Indonesia saat ini ya, karena karyawannya udah ratusan. Ini bisa dibilang hampir sama kayak Nintendo-nya Indonesia ini. Domisilinya di Bandung. Ini yang punya masih anak muda. Wah, sangat semangat sekali. Dan apa? Kalau ngobrol sama CEO-nya ini isinya ilmu tok, guys. Saya pernah ketemu sama dia di event games itu, wah, kalau ngajak ngobrol tuh isinya ilmu tok. Ada RGB, Gambir, Own Games ini yang bikin Tahu Bulat, Tobe Productions, yang bikin publisher dan kami, ada Musiken, Vanesia, Semiso, dan lain-lain, Tahu Game, dan ratusan lainnya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya studio game dev di Indonesia, entah itu yang udah suhu, udah senior ya, atau yang masih mencoba bertahan sekitar 4-5 tahunan, ada yang masih 1-2 tahun masih merintis, seperti itu, ada ratusan lainnya. Nah, dan ini diwadahi oleh AGI, Asosiasi Game Indonesia. Jadi AGI ini wadah resmi ya, komunitas resminya bagi studio-studio game dev yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalau ingin tahu banyak tentang AGI atau industri atau studio-studio game yang saya sebut ini, bisa teman-teman cek sendiri di kanal mereka ya, di Facebook, Instagram, sebagainya. Ada, nanti tinggal search nama studionya aja. Atau kalau nanti masih bingung, bisa tanya saya ke Facebook. Seperti itu. Banyak sekali studio game devnya. Oke. Nah, kemudian, nah yang namanya sebuah industri itu harus ada event atau acara yang bisa menyokong, terutama untuk yang baru-baru merintis ya. Ini fungsi event dan program tentunya adalah untuk membantu teman-teman kita berkembang, studi-studi teman kita berkembang, supaya bisnisnya nggak stagnan. Jadi bisa dibilang game dev ini kan hobi, tapi juga ya namanya usaha ya, harus ada bisnisnya juga, ada keuntungan juga. Jadi supaya bisa berkembang studionya harus ada event-event yang tujuannya untuk mengupgrade skill, memperluas networking, seperti itu. Jadi event-event yang dan program game developer yang ada di Indonesia yang saya tahu, yang secara nasional ya, secara umum, itu ada Game Prime pertama. Ini yang mengadakan tadi AGI sama Backcraft. Itu Game Prime ini eventnya semacam showcase gitu ya, semacam pameran bersama. Itu lokasinya biasanya ada di Jakarta waktu itu, di Balai Kartini. Itu yang terakhir ya 2018 waktu itu saya ikut, itu ada sekitar 50-51 studio yang pameran di sana. Bukan berarti jumlah studio Indonesia itu 50 ya, enggak, cuma karena batasan tempat, jadi yang bisa terpilih untuk ikut pameran di sana hanya sekitar 50-51 studio. Seperti itu. Ada Game Prime, kemudian ada Backcraft Developer Day. Backcraft Developer Day ini isinya lebih ke materi ya, bukan hanya pameran, tapi malah bukan pameran, ini lebih ke materi, fokusnya ke materi. Kalau yang tadi Game Prime ini lebih ke pameran untuk memasarkan game, mencari koneksi. Kalau BDD ini lebih ke skill. Kita benar-benar ikut semacam seminar gitu ya, isinya ilmu untuk isinya dari pembicara-pembicara yang jelas sudah ahli di bidangnya. Dan BDD ini semacam roadshow ya, jadi berpindah-pindah kota dari Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, dan sebagainya, sampai intinya se-Indonesia. Ini roadshow. Ini yang bikin Backcraft didukung juga dengan Decoding. Mungkin bagi teman-teman udah familiar ya dengan nama Decoding. Ini wow sekali ini Decoding ini. Kemudian ada Indigo Game Startup Incubation. Nah, ini yang paling mungkin dicari-cari oleh teman-teman ya. Program inkubasi untuk studio game dev. Jadi awalnya teman-teman ini mungkin bisa mengirimkan tim atau semacam proposal gitu ya, tim atau proposal project. Nanti kalau terpilih itu akan dipanggil untuk ikut semacam camp di markasnya Indigo ini, kalau nggak salah di Bandung kalau nggak salah. Nah, nanti selama ngecamp itu 3 bulan, teman-teman akan membuat game seperti yang diproposalkan teman-teman yang terpilih tadi. Dan selama bikin itu, teman-teman akan didanai oleh pengada acara, akan didanai
tiap orang nanti akan dapat uang intensif gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya jumlah uangnya pertama nanti bisa dibuka di Facebooknya, ada Indigo Game Startup Incubation seperti itu. Ini game yang sangat ini event yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang baru merintis studio atau ingin merintis studio dan sedang mencari modal istilahnya ya, untuk mengembangkan proyeknya. Kemudian ini ada Global Game Jam. Global Game Jam itu sebenarnya event dunia, cuman tiap-tiap negara itu punya semacam tanda kutip cabang gitu ya, bikin acara sendiri. Biasanya diadakan di Januari awal tahun. Kediri juga sudah 3 kali bikin. Nah ini Pak waktu itu Pak Rudi SMPTI ya Pak. Lalu waktu itu pernah ikut dengan murid-muridnya. Global Game Jam-nya cara seperti apa sih? Jadi pada dasarnya Global Game Jam ini membuat game secara keroyokan selama 48 jam atau 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam, teman-teman akan dibagi menjadi berbagai tim, diusahakan merata ya, jangan nggak hanya ini tim ini isinya yang dewa-dewa tok, yang ini isinya cupu-cupu semua, enggak. Misalkan nanti sama panitia mesti dibagi rata, kalau tiap tim pasti ada satu orang yang udah senior atau udah paham di bidangnya lah. Jadi Global Game Jam ini nanti oleh panitia pusat dari Amerika akan dikirim temanya. Hari ini temanya, tahun ini temanya bikin tentang ini, misalnya, tentang transmission misalnya. Nah, ini teman-teman akan bikin game yang bertemakan transmission, berkolaborasi dengan anggota timnya tadi, selama 3 hari 2 malam untuk bikin game bareng-bareng. Kediri sudah bikin sampai 2019 kalau nggak salah. Yang 2020 ini sayang sekali kita tiadakan dulu karena berbagai alasan ya, terus ya tepat ada pandemi COVID juga. Ya semoga tahun 2021 ini Kediri bisa bikin lagi Global Game Jam, nanti akan kami infokan di komunitasnya Game Dev Kediri ya, ada di Facebook kalau ingin join, namanya Kodeka, komunitas developer Kediri. Itu. Yang terakhir ini Archipelagic ini eventnya Backcraft juga, jadi studio-studio yang proyeknya terpilih ini akan disupport oleh Backcraft untuk pameran ke luar negeri misalnya Archipelagic. Nanti Archipelagic ini biasanya bikin booth di event-event luar negeri, nanti studio yang terpilih itu akan disupport untuk bisa showcase di booth-nya Archipelagic, di booth-nya Backcraft ini ya. Seperti itu. Event-eventnya ada di G8. Jadi tadi saya nyebut soal Backcraft apa. Ini alhamdulillah pemerintah Indonesia saat ini sudah istilahnya ya, sudah bisa membantu untuk teman-teman yang sedang terjun di industri game dev. Jadi game dev itu bukan lagi anak tiri, bukan lagi industri yang gak dilirik-lirik. Jadi karena melihat potensi tadi ya, game dev ini bisa jadi sumber pemasukan yang gede untuk negara kalau benar-benar didukung penuh oleh pemerintah dan jajaran-jajarannya seperti itu. Kemudian gambaran tentang tim atau studio game dev lainnya di foto ini fotonya studio Agate, tapi ini studio lama mereka ya. Sekarang ini mereka sudah pindah, sudah bikin studio yang lebih besar lagi dari ini karena karyawan juga makin banyak. Wah keren pokoknya, kalau kalian search di Google Image Agate Internasional nanti akan muncul studio barunya itu, keren gedungnya. Nah di studio game dev yang pertama jelas dan yang paling penting itu adalah seorang programmer. Ini yang bisa memfungsikan aset-aset game yang dibikin artis tadi supaya bisa berfungsi, supaya bisa dimainkan. Kemudian yang berikutnya ada game artist. Ini yang tadi seperti saya ya, tugasnya gambar, bikin aset, bikin desain grafis untuk promosi gamenya, Intinya yang berkaitan dengan visual dari sebuah game, desain karakter ataupun desain konsep, level atau apa itu. Kemudian sound engineer dan musik komposer ini tugasnya untuk bikin musik, juga menyediakan efek-efek suara. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin studio game tapi nggak ada teman yang bisa bikin musik ya atau apa, nggak masalah, jangan kecil hati. Di internet sebenarnya banyak situs-situs yang menyediakan sampel-sampel suara gratis ya, atau musik-musik gratis. Waktu itu masih ada Newgrounds sebenarnya, cuma sayang Newgrounds sekarang udah diblokir ya. Jadi coba teman-teman cari, mungkin masih ada banyak. Kalau kita event Global Game Jam juga menyarankan tim yang nggak ada komposernya, nanti kita bantu untuk mencarikan efek suara di situs-situs tertentu. Kemudian ada writer lah, ini posisinya
Mungkin kalau untuk yang baru merintis ini nggak wajib banget lah ya. Ini writer tugasnya ini untuk menulis cerita. Jadi yang bikin untuk teman yang bikin game yang titik beratnya di cerita, game naratif ya. Terutama perusahaan-perusahaan game yang udah besar, yang gamenya tuh benar-benar ceritanya tuh berat, ceritanya titik beratnya di game dan di cerita. Mereka pasti butuh writer, butuh seorang penulis cerita. Jadi seperti itu. Jadi hampir sama kayak film sebenarnya. Studio game itu hampir sama kayak film. Ada writer, terus ada game director juga. Yang mengarahkan game seperti itu. Berikutnya ada marketing dan public relation. Nah, kita udah bikin game nih, udah jadi produknya, tapi nggak pinter buat masarin, nggak pede untuk jual depan orang, nggak pede untuk pameran. Nah, ini tugasnya marketing atau public relation ya. Selain untuk tadi semacam jaga pameran atau mungkin promosi ke orang-orang. Nah, ini mereka juga biasanya nge-handle community playernya di Steam atau di forum-forum internet ya, Facebook, media manapun. Ini yang balas atau admin-adminnya itu biasanya kerjaan marketing atau public relation. Nah, kemudian yang terakhir ini ada QA dan game tester. Ini nih yang kata orang-orang kayak pingin main game tapi dibayar. Nah ini, jadi game tester ya. Jadi produknya udah jadi, mau diuji, butuh tester. Tester game ini sebuah profesi juga, jangan dianggap remeh juga ini. Kalau perusahaan-perusahaan gede biasanya pasti punya QA dan game tester. Jadi sebelum game dipasarkan, diuji dulu. Kelihatannya mungkin kedengaran enak ya, bikin game, main game tapi dibayar. Tapi ini kerjaan yang pusing juga sebenarnya, karena game tester ini dituntut untuk mencari celah dari sebuah game. Jadi jangan sampai ketika gamenya rilis, game testernya oke bos, oke rilis oke. Ketika dirilis ternyata ada glitch, ada bug, ada menu yang nggak berfungsi. Nah ini game testernya bakal diamuin. Dia tuh yang ngetes bro ini bro. Nah seperti itu. Jadi game testernya harus benar-benar memastikan bahwa sebelum game dirilis produknya tanpa celah, jadi dimainkan dengan enak. Apakah apakah studio game dev harus punya semua posisi ini? Ya enggak juga. Menurut saya yang paling penting ini ada di programmer dan game artist ya. Bahkan kalian nggak ada tim pun nggak masalah. Ini namanya solo developer kalau nggak salah. Jadi ini istilah yang umum bahwa ada satu orang yang benar-benar bisa bikin game. Kalau teman-teman yang sudah familiar dengan Steam, ada game namanya Stardew Valley yang gamenya kayak Harvest Moon itu yang bikin cuma satu orang. Terus Undertale itu juga satu orang yang bikin. Jadi tapi ya namanya juga yang bikin satu orang ya, jelas lama pengerjaannya itu bisa bertahun-tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun pun ada. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada batasan. Saya ingin menggambarkan aja kalau di studio game ini loh posisi-posisi yang bisa teman-teman tempati. Misalnya saya ini bakatnya di musik. Nah, coba teman-temannya bakat di musik, mulai cari software-software yang bisa mendukung untuk kompos musik ya. Kalau seperti FL Studio, kalau teman-teman komposer umumnya pakai FL Studio. Nah, itu bisa belajar untuk bikin musik lewat FL Studio, kompos musik. Nah, nanti kalau sudah istilahnya lainnya bisa untuk coba-coba untuk berkarir sebagai sound engineer seperti itu contohnya. Terus studio game dev ini juga selain ada studio yang berbayar juga, ada studio yang punya investor juga, mereka ada yang namanya studio indie. Studio indie ini lebih studio indie ini mereka lebih berani untuk bikin project, nggak harus manut apa kata investor gitu. Nah ini sumber finansialnya ada venture capital funds, ini dari investor nyari uangnya. Kemudian crowdfunding campaign ini kayak bikin kampanye itu ya, kayak semacam Kickstarter. Kalau di game pakai Kickstarter, jadi mereka menggalang dana untuk bikin project ini nih. Kalau tertarik silahkan donasi untuk pengerjaan proyeknya seperti itu. Kemudian game sales revenue ini berjualan game. Teman bisa berjualan game di sini, jadi salesnya ya, dari pendapatan penjualan game. Kemudian lah ini yang teman-teman yang bisnis game gratis, waktu dari mana sih? Kalau game gratis ini uangnya dari iklan, jadi bukan jumlah download ya, tapi jumlah orang yang ngeklik iklan atau nonton iklan
dan membeli item di dalam game atau in-app purchase itu. Kemudian ada yang mungkin jualan aset game, terutama artis-artis biasanya ya, mereka bikin gambar kemudian dijual di situs-situs seperti itu. Biasanya semacam paket ya, paket game yang misalnya levelnya ada di hutan, gitu. Jadi mereka bikin aset-aset untuk hutan, kemudian dijual di situs-situs seperti itu. Kemudian mengerjakan project outsource atau pesanan dari klien. Jadi uangnya ini dari pesanan klien. Tapi biasanya kalau kayak gini gamenya bukan jadi hak milik studio ya, tapi hak miliknya klien tadi. Nah, sekarang untuk yang ingin berkarir di game dev, yang mau saya jelaskan secara singkat aja, sebelum itu dalam ilmunya ya, di Indonesia ini sudah banyak sekolah-sekolah yang berfokus untuk di bidang game. Contohnya kalau di kampus-kampus itu ada di PENS, itu ada GameTech, terus kalau di Malang juga ada, terus KSW di Salatiga ada, Amikom Jogja ada, BINUS Bandung, UMN, terus Telkom University juga ada. Jadi teman-teman bisa cari info kalau mau terjun ke game dev, yang ingin mendalami ilmunya bisa nanti kuliah di kampus-kampus tersebut. Kalaupun yang belum ingin kuliah bisa belajar dari otodidak dari video-video yang ada di YouTube, banyak sekali tutorialnya yang akan mengajarkan materi-materi game dev. Kalau dalam ilmunya, mulai bikin game, mungkin motivasinya bukan uang dulu ya, tapi motivasinya adalah banyak portofolio, agar nanti ketika teman mau melamar di studio game, sudah punya karya, jadi bisa jadi bahan pertimbangan studio tersebut untuk menerima teman-teman. Jadi ini nyambung dengan berikutnya ya, kalau teman-teman belum ada modal yang cukup, saya sarankan jangan bikin studio sendiri dulu, tapi join dulu dengan studio game yang udah established. Jadi nanti kenapa saya sarankan harus ikut studio game dulu, supaya teman-teman paham dulu lingkungan kerja dari game dev, terus bekerja seperti apa, manajemen pekerja proyeknya seperti apa, dan juga sambil belajar itu kan otomatis dapat gaji ya, jadi secara finansial aman lah, daripada kalau bikin langsung sendiri kalau nggak ada modal, nggak ada uang, wah itu sangat sulit sekali. Kecuali teman-teman punya pekerjaan utama, terus game ini jadikan semacam apa ya, pekerjaan sampingan atau hobi yang berduit misalnya, itu terserah apa. Perluas sosial networknya juga, jadi yang dimanapun kerjaan itu harus banyak relasi ya, harus punya banyak relasi. Karena kalau kita nggak dikenal orang, karir kita akan mampet, akan stagnan. Jadi saya sarankan kalau udah terjun di industri game dev, perluas relasinya, sering join, sering kumpul-kumpul dengan teman-teman game dev, sering ikut event-event juga untuk perluas network. Lalu selalu upgrade skill, karena apa? Industri game dev ini perkembangan cepat sekali. Karena semua industri yang berhubungan dengan teknologi, pasti cepat sekali ya perubahannya. Jadi ini kalau teman-teman nggak bisa upgrade skill, akan ketinggalan zaman, kemudian akan tenggelam. Kemudian tantangan berkarya di game dev. Tantangan yang pertama sering dialami teman-teman adalah pembajakan game dan pencurian IP. Ini sangat miris sekali ya. Jadi saya sarankan teman-teman kalau beli game jangan di crack, jangan di torrent ya, tapi benar-benar dibeli supaya membantu teman-teman sesama game dev lokal juga, supaya mereka terus bisa berkarya. Kemudian ya ini game dev bukan pilihan karir yang populer. Jadi kalau mau bercanda, kalau misalnya mau kenalan sama calon mertua pacar itu kayak, aduh kerjaan saya jelas gimana ya, bikin game. Oh, mas, jaga warnet lah. Sering kali disangka seperti itu. Jadi ya suatu tantangannya harus sabar teman-teman ya, telinganya harus sabar. Persaingan produk sangat ketat. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini di dalam Play Store dan Steam ini banyak sekali game yang tiap hari masuk ya. Jadi kalau teman-teman nggak kuat di pemasaran dan marketing, bisa sangat sekali ya, sangat fatal. Game kalian akan game-game yang tadi. Kemudian kemajuan industri yang sangat pesat dan cepat. Nah ini tantangannya, teman-teman harus selalu upgrade, selalu update teknologi dan kemampuan, jangan sampai ketinggalan zaman. Karena kalau ketinggalan zaman, kalian akan tenggelam. Itu tantangan-tantangan berkarya game dev. Nanti lebih jelasnya bisa tanya-tanya saya. Nah sebelum saya tutup, ini ada sebuah petuah ya, quotes dari Dan Edelman. Beliau ini mantan head of indie development Nintendo. Jadi a lot of indie developers who became overnight successes were working at it for 10 years. Jadi intinya tidak ada
kesuksesan ini instan. Di balik kesuksesan instan itu ada sebuah usaha yang dibangun bertahun-tahun. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman semangat, selalu optimis dengan apa yang kalian kerjakan, tapi selain jangan hanya cuma optimis, harus didampingi juga dengan action-nya. Terima kasih. Kira-kira mungkin demikian materi dari saya. Berikutnya nanti ada Pak Rudi dari SMKTI. Teman-teman diharap stay tune ya. Kalau gitu saya kembalikan ke moderator Mas Yoga.